Tiba-tiba pengadilan dari Mahkamah Agung, pengadilan kasasi memutus, tapi dengan hakim tunggal. Coba lihat, hebat kan? Setelah kita cek di Direktori Mahkamah Agung, kepaniteraan Mahkamah Agung, itu muncul juga putusan perkara yang sama, tapi yang satu hakim tunggal, yang satu majelis. Aneh. Kalau yang satu pengaju daripada kasasi adalah JPU, yang satu adalah pengaju kasasi terdakwa. Bagaimana mungkin saya sebagai orang yang sudah bebas murni, saya mau mengajukan lagi kasasi? Nah ini kan, aduh, simpang siur. Akhirnya saya sadar, ternyata negara kita begitu parah, masyarakat, apa itu istilahnya, administrasi penegakan hukumnya. Makanya saya ingin beritahu kepada Anda semua, masyarakat Indonesia yang sedang menjadi terdakwa, ataupun Anda yang keluarganya ada yang menjadi terdakwa, tolong ketahuilah bahwa Anda punya hak. Kedudukan dalam perkara pidana, saya ingin mengatakan, terdakwa itu lebih tinggi daripada hakim, daripada jaksa, maupun daripada pengacara. Dalam perkara pidana, justru penasehat hukum terdakwa atau pengacara terdakwa itu memiliki hak hampir kurang lebih sama dengan terdakwa untuk membela dan mempertahankan harkat martabat terdakwa atau kliennya. Dia punya hak lebih tinggi kedudukannya daripada hakim dan jaksa. Kenapa? Karena hakim itu adalah wasit, juri, sedangkan jaksa adalah penuntut. Ya, adalah penuntut. Yang semestinya perlu diketahui, yang namanya perangkat negara bekerja untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sebagaimana tertuang di Amanat Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 27 dan pasal 28, serta di Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, Anda yang menjadi terdakwa mulai sekarang ini, ya, Anda harus melawan. Kepada masyarakat yang menonton video ini, ya, jangan lupa disebarkan. Karena sesungguhnya terdakwa itu punya hak. Saya prihatin di Komisi Pemberantasan Korupsi ini baru-baru kita lihat penyidik memeras memeras bupati. Saya salut kepada bupati yang berani bersuara, dan sebetulnya ini di seluruh Indonesia penyidik KPK ini tidak selalu bersih. Faktanya apa? Banyak sekali kita tahu di sana sini bupati, wali kota, gubernur itu sebetulnya penuh dengan korupsi. Sudah dilaporkan oleh masyarakat, tapi mereka tidak tersentuh. Karena ternyata penyidiknya dapat uang, minta uang, dikasih uang. Jadi tidak semua penyidik itu bersih. Buktinya ini ada. Ya. Jadi sekali lagi pada masyarakat sudah waktunya kita berontak, memprotes atau menolak penegak hukum yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, tapi mereka bekerja curang. Ya. Jadi nggak usah takut, sekarang nggak usah takut. Kepada masyarakat yang hartanya dirampas, atau teman-teman pengacara yang masih ketakutan karena kalian kehilangan piring nasi, ya, telepon ke nomor saya biar kasih amunisi kepada Anda. Nomor telepon saya 085 2311 50281. Saya ulang, 085 2311 50281. Saya bukan orang yang suka bersembunyi. 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. 081 ya 357 765 165. Saya minta kalau mau hubungi saya pakai telepon. Jangan WA. WA itu kadang-kadang putus-putus.
ya. Jadi telepon. Saya sangat apresiasi kepada siapa saja yang ingin mencari keadilan. Saya sangat berapresiasi kepada Anda-Anda yang serius ingin menegakkan kebenaran. Ya, kita nggak perlu takut. Saya siap untuk menjadi martir dari penegakan hukum yang benar. Ya, kita nggak perlu takut. Pada akhirnya juga semua akan mati. Anda nggak perlu takut di penjara karena menegakkan kebenaran. Ya, di penjara itu kalau masih hidup masih mending. Mati, kalau sudah mati, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk di dunia ini. Jadi kalau Anda sudah tidak takut mati, maka mestinya Anda tidak takut di penjara. Ikuti jejak saya. Ya, kepada para pengkritik yang hanya bisanya mengkritik atau yang kadang-kadang mencelah, ya, tapi belum ada. Saya cuma lihat orang lain mencela orang lain. Ya. Kalau sempat mencela saya yang mengatakan pada Anda, mohon maaf, ya, pengacara sekali bersiapapun tidak mungkin dia mengalahkan pengalaman saya. Karena saya ini sudah menjadi terdakwa dan lolos. Saya ini melawan. Saya terdakwa bersama istri, kami melawan majelis hakim. Kami melawan, menolak. Itu sebagai bukti bahwa status terdakwa bukan dibawa daripada majelis hakim. Ya, ingat. Pengadilan itu diciptakan bukan untuk menghakimi orang-orang yang tidak bersalah, tapi di sana adalah tempatnya untuk menguji dan menjaga hak asasi manusia, mempertahankan harkat martabat manusia di pengadilan. Jadi tolong diketahui filosofi daripada hukum, ya, filosofi daripada hukum. Hukum itu bukan untuk menghakimi orang. Hukum itu adalah mengatur tata kehidupan orang. Ya. Kemudian penyidik, JPU dan hakim bukanlah seorang eksekutor atau preman yang akan menghukum, menghakimi orang-orang yang tidak bersalah. Mereka itu adalah hakikatnya. Mereka itu adalah pelayan masyarakat. Ya, pelayan masyarakat yang harus menjunjung tinggi harkat martabat masyarakat. Sebelum dia diputus dengan putusan hakim yang benar, dia bersalah, maka orang yang dianggap masyarakat itu, yang walaupun dia terdakwa, dia belum bisa dikatakan bersalah. Jadi tolong, ya, kepada teman-teman pengacara, kalau kita bicara masalah filosofi daripada hukum pidana, filosofi hukum, pengacara itu lebih tinggi kedudukannya daripada hakim dan jaksa. Kalau saya bicara filosofi dan hakikatnya. Kenapa? Karena pengacara itu membela, menjaga, mempertahankan harkat martabat daripada terdakwa sebelum dia dihukum. Sedangkan hakim itu hanya sebagai wasit. Jaksa, JPU, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia pasti. Dia juga masih berbicara dugaan. Dia menduga bahwa orang ini pelaku. Dia menduga adalah orang ini penjahat. Gak bisa. Sedangkan kalau yang paling bergengsi, yang paling tinggi kedudukannya adalah apa? Advokat, pengacara, penasihat hukum, pembela orang-orang yang mau dipersalahkan, yang mau dipenjara. Saya bangga menjadi pengacara, ya, karena saya bisa menjaga harkat martabat manusia. Oke, saudaraku, hari ini saya hanya sampai di sini, ya. Saya akan akhiri obrolan ini ataupun edukasi ini. Mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan, ya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi saya ingin memberikan edukasi. Saya ingin menambah wawasan kepada masyarakat, ya, agar tidak takut, agar tidak direndahkan dan tidak cengeng, ya.
Tidak usah takut. Kami selalu siap untuk memberikan dukungan pada Anda, baik secara perdata maupun pidana. Hubungi kami di seluruh Indonesia. Kami bisa memberikan Anda nasihat secara cuma-cuma. Ya, oke. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Ya, saya sebagai manusia biasa tidak luput daripada kesalahan kekilapan dalam berucap. Tetapi saya tidak punya tujuan untuk melecehkan siapapun termasuk lembaga. Saya ingin mengoreksi kepada Anda-Anda yang sudah melampaui batas dan kewenangan. Kembalilah ke jalan yang benar. Terlebih-lebih ini di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari bertobat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Kita ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih.